Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-38. Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ila Galigo series episode yang ke-38. Sawery Gading beserta kru kapalnya masih terus melanjutkan petualangan mereka menuju ke Alecina. Kian hari kian dekat mereka dengan tujuannya. Tak terasa sudah berbulan-bulan berlalu semenjak pertempuran mereka melawan La Tenrinyilik. Sawery Gading dan kru kapalnya nampak masih siaga apabila ada musuh lain yang muncul. Namun ternyata bukan musuh yang mereka dapati. Mereka justru mendapati sebuah kabar dari seorang bisu di kapalnya yang nampaknya punya kemampuan supranatural. Bisu itu menjelaskan bahwa Iwe Cudaik telah memiliki seorang tunangan. Kabar itu saja sukses membuat Sawery Gading maupun La Panandrang menjadi bimbang seketika. Apa yang harus mereka lakukan? Sawery Gading nampak sudah kehilangan semangat. Namun beruntung La Panandrang tidak pernah kehabisan ide. Dia menawarkan sebuah rencana di mana Sawery Gading harus ikut mengaku sebagai tunangan dari Iwe Cudaik. Lagi-lagi melalui perantara kekuatan supranatural, terbesitlah sebuah kabar dari tunangan Iwe Cudaik. Sebuah kabar bahwa Iwe Cudaik telah memiliki tunangan lain. Tentu hal itu membuat marah tunangan asli Iwe Cudaik. Beliau bernama Setia Bonga. Setia Bonga yang tak terima dengan hal itu pun langsung melancarkan niatnya untuk menemui tunangan Iwe Cudaik yang lainnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Sawery Gading. Singkat cerita, akhirnya bertemulah kapal milik Setia Bonga dengan kapal milik Sawery Gading. Seperti biasa, kedua belah pihak akan saling memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Sawery Gading diwakilkan oleh La Panandrang, sedangkan Setia Bonga diwakilkan oleh penasihatnya yang bernama La Bolong Tiuk. Dalam pembicaraan itu, La Panandrang mengarang cerita tentang Sawery Gading yang kabarnya sudah bertunangan dengan Iwe Cudaik. Tentu hal itu tak dapat dipercaya oleh kelompok Setia Bonga. Alhasil, La Panandrang mengajak mereka untuk sama-sama ke Alecina saja. Nantilah Raja Alecina yang akan menentukan siapa tunangan yang akan menikahi anaknya. Namun pihak Setia Bonga nampaknya sudah keburu emosi. Mereka keburu mengangkat badiknya dan mengajak kelompok Sawery Gading untuk berperang. Namun seperti biasa, La Panandrang tidak langsung mau diajak perang. Dia kembali menegaskan bahwa tujuan pelayaran mereka bukanlah untuk mendeklarasikan peperangan. Mereka punya tujuan lain yang lebih penting dari sekedar pertumpahan darah yang sia-sia. Namun tentu saja pihak Setia Bonga tidak terima dengan alasan itu. Maka mereka pun mulai memainkan cara kotornya. Setia Bonga berdiri dan berucap bahwa orang dari Aleluwu hanyalah kelompok yang suka makan ular dan memakai pakaian yang tidak ditenun. Tentu saja mendengar provokasi ini, Sawery Gading pun langsung bangkit berdiri. Tahu apa kau soal Aleluwu? Tidak sama sekali kau tahu betapa panjang sejarah Aleluwu ini. Demikian ujar Sawery Gading dengan tatapan yang geram. Melihat Sawery Gading yang terpancing dengan provokasinya, maka Setia Bonga langsung melemparkan tombaknya ke kapal Sawery Gading. Ini sekaligus menjadi penanda bagi kedua belah pihak untuk maju dan saling adu balik satu sama lain. Peperangan pun tak terelakkan. Sawery Gading memerintahkan La Panandrang untuk sebisa mungkin bertarung tanpa harus membunuh Setia Bonga. Sawery Gading ingin agar orang itu ditangkap hidup-hidup. Dia tidak mau kalau sampai Setia Bonga mati, maka akan melahirkan dendam dari keturunannya yang di masa depan nanti bisa saja menyerang Aleluwu. Singkat cerita, 3 hari 3 malam mereka terus berperang. Penasihat Setia Bonga akhirnya berhasil ditaklukkan oleh La Panandrang. Melihat hal itu, Setia Bonga jadi terkaget-kaget, dan hal itu membuatnya jadi sedikit lengah.
kelengahannya itu berhasil dimanfaatkan Lapanandrang untuk kemudian menebasnya. Namun tentu saja dia tidak melukainya secara fatal. Dengan demikian, Setyabonga hanya bisa tunduk di hadapan Saurigading. Dia memohon ampun dan berjanji tidak akan menyerang Aliluwu. Mendengar hal itu, Saurigading pun memberikan perahu untuk dipakai Setyabonga beserta para pengawalnya. Dia memerintahkan Setyabonga untuk kembali saja ke kampung halamannya, dan sebaiknya dia menjauhi segala urusan Saurigading dan kru kapalnya. Setyabonga pun langsung setuju dan langsung kabur menggunakan kapal tersebut. Namun, tentu ada dendam dalam diri Setyabonga. Pasalnya, dia sejatinya bukan hanya kehilangan harga dirinya, namun juga harus merelakan tunangannya direbut Saurigading. Alhasil, Setyabonga bersama dengan para pengawalnya memutuskan untuk pergi ke Alecina. Singkat cerita, ketika sampai di Alecina, Setyabonga langsung menyebarluaskan berita kepada para penduduk di Alecina bahwa akan datang sekelompok orang dari Aliluwu yang mau melamar putri dari kerajaan Alecina. Namun ternyata kelompok dari Aliluwu ini adalah orang-orang yang primitif, yang tidak tahu adat dan sopan santun. Mereka suka makan ular dan pakaiannya tidak ditenun. Mereka sekelompok orang-orang yang kotor dan menjijikkan. Demikian ujar Setyabonga. Alhasil, cerita palsu itu pun lambat laun kian menyebar di kalangan penduduk Alecina. Lantas, bagaimanakah nasib Saurigading dan kru kapalnya yang telah dicap jelek bahkan sebelum mereka sampai ke Alecina itu sendiri? Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-38. Kita masih akan lanjut ke episode berikutnya beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke, dan Lagaligo Series ini telah mendekati akhirnya teman-teman. Jadi kita semakin mendekati bagian akhir dari kisah Lagaligo ini. Jadi silakan ikuti terus cerita ini sampai habis ya teman-teman, karena akan banyak fakta terungkap di bagian akhirnya. Oke, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya Anda ketinggalan kalau misalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, sambil menunggu video terbaru, silahkan nonton video-video saya yang lain, karena banyak video lain di channel ini. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.